Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, kita akan lanjutkan dengan al-qa'idah al-thaniyah min al-qawa'id al-fiqhiyah al-kubra, wa hiya qa'idatu al-yaqin la yazulu bisyak. Dan tadi kita menjelaskan maknanya, belum selesai ya. Al-ma'na anna al-mar'a idza kana indahu jazmun bil qalbi bi thubuti syai'in aw intifa'ihi. Seseorang apabila telah meyakini dalam hatinya akan keberadaan sesuatu, atau sebaliknya meyakini tidak adanya sesuatu, maka dia tidak dibenarkan untuk meninggalkan apa yang dia yakininya tadi gara-gara ada keraguan yang muncul kemudian, gara-gara ada sebatas keraguan saja. Jadi ragu-ragu tidak boleh menggeser sesuatu yang telah diyakini. Terus bagaimana dia seharusnya bersikap? Bal ya'mal biyaqinihil awal. Hendaknya dia melaksanakan apa yang awal sudah dia yakini, apa yang sebelumnya sudah dia yakini. Jangan ditinggalkan. Wala yaltafitu lisyakkit tari, dan jangan menggubris keraguan yang muncul kemudian. Nanti akan lebih jelas dengan contoh-contohnya ya. Sekarang dari mana para fuqaha kita bisa merumuskan kaidah ini? Alias dalil mereka apa? Kok sampai merumuskan kaidah ini? Adillatuha hadithu Abi Hurairah ya. Hadisnya Abu Hurairah yang cukup terkenal, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akharaja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida riha, muttafaqun alaih. Ini konteksnya orang sedang sholat, kemudian dia merasakan di perutnya ada suara angin kerucuk-kerucuk ya. Angin ini keluar apa enggak ya? Kalau keluar berarti kentut, kalau kentut berarti batal. Dia baru merasakan angin di perut, hukum asalnya sudah keluar belum? Belum. Itu yang dia yakini kan? Fala yakhrujanna minal masjid. Jangan sekali-kali dia batalkan sholatnya kemudian keluar dari masjid untuk wudu lagi, sampai hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Ai maknahu hatta yatayaqqan. Sampai dia mendengar suara kentutnya sendiri, bukan kentutnya orang lain, tapi kentutnya sendiri, dan mencium kentutnya dia sendiri, bukan kentutnya orang lain. Intinya dia yakin benar-benar sudah keluar itu angin, baru dia putus sholatnya. Selain hadis ini, dalil lainnya adalah hadis Abi Sa'id, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'ah falyatrahish syakka wal yabni ala mastaiqan. Ini juga hadis yang sahih riwayat Muslim. Artinya kalau kalian yang sedang sholat itu ragu, dia nggak ingat pasti udah berapa rakaat dia sholat, sekarang ini rakaat ketiga atau keempat, berarti ada jumlah yang dia yakini dan ada jumlah yang dia ragukan. Pertanyaannya, yang dia yakini 3 atau 4? Saya sudah ke yang ketiga, ini yang ketiga atau yang keempat ya? Berarti yang yakinnya itu 3 atau 4? 3. Yang diragukan yang keempat. Falyatrahish syak, buang yang ragu-ragu. Yang 4 abaikan. Wal yabni ala mastaiqan, dan bangunlah sholat itu di atas yang sudah diyakini. Berarti ini yang ketiga. Yang keempat saya belum lakukan. Berikutnya baru yang keempat.
Ini juga berlaku ketika seseorang tawaf. Putaran keberapa? Anggap yang sedikitnya. Kalau dia ragu-ragu, yang ketujuh, yang kedelapan ya, boleh ragu-ragu kayak gitu. Nggak ada putaran tawaf ke-8. Ya 7 ya 7. Ya. Ada pertanyaan yang agak lucu tentang sa'i. Diceritakan oleh salah seorang guru kami. Syekh bin Baz pernah ditanya sama orang yang habis sa'i 14 kali. Jadi dia asumsinya satu putaran itu PP. Ya, bukan sekali satu pulangnya satu, enggak, satu putaran itu PP. Dia bilang, ya Syekh, ana sa'id 14 marrah. Hal sa'i maqbul? Syekh mikir sebentar, terus jam 7 tuqbal wa 7 riyadah. Tahu artinya? Yang 7 diterima, yang 7 olahraga. Kok baru ketawa antum? Jadi intinya ada ibadah-ibadah yang memang sudah ada batasannya, sehingga ya kalau sudah mencapai batasan itu nggak boleh ditambah. Bagaimana dengan dugaan kuat yang tidak sampai ke tingkat yakin? Bolehkah dia menjadi landasan untuk beramal? Al-amal bil-dhann. Hunaka masail yu'mal fiha bil-dhann wa hunaka masail la yu'mal fiha bil-dhann. Ada memang beberapa masalah yang sebatas dugaan kuat itu sudah bisa menjadi landasan untuk beramal. Dan itu cukup banyak. Apalagi kalau dzan rajih, itu seringkali disikapi sebagai sesuatu yang seakan-akan diyakini. Dalam banyak contoh kasus, ya, dhannun ghalib atau dhannun rajih itu yunazzal manzilatal yaqin. Seakan-akan dia sesuatu yang diyakini. Contoh, orang yang melempar jumroh dari tempat yang dia tidak bisa memastikan batunya masuk atau tidak, maka cukup di sini ghalabatul dhann, dugaan kuat. Ya, artinya batu yang dia lempar ukurannya tidak terlalu kecil sehingga melayang, nggak nyampe ke lokasi, nggak juga kebesaran sehingga kena kepala orang. Dan orang yang ngelempar juga nggak kependekan banget, nggak tahu arahnya kemana ngelemparnya. Ya, jadi ada asumsi yang dari situ dia bisa menduga kuat ini sudah sampai. Contoh lain, orang yang ketika diceritakan kepada Nabi ada seseorang yang menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kemudian sama Nabi disuruh membayar kafarah berupa puasa 2 bulan berturut-turut. Dijawab sama dia, Rasulullah, sebulan aja saya nggak kuat, apalagi 2 bulan. Ya sudah, kalau gitu kau punya nggak makanan yang bisa kau bagikan kepada 60 orang? Qal ala ahli baitin afqar minni. Masa saya harus bagikan makanan kepada keluarga yang lebih fakir dari saya? Wallahi, dia bersumpah di sini, ma baina labataiha ahlu baitin afqaru minni. Demi Allah, tidak ada satu keluarga pun di Madinah ini, labataiha, karena Madinah itu bainal labatain, kota yang terletak di antara 2 daerah berbatu-batu hitam. Dibilang al-labah dan dibilang al-harrah.
Makanya ada Harrah Syarqi, ada Harrah Gharbiyah Ustaz ya. Ya, diapit oleh dua daerah dengan batu-batu hitam, dibilang Harrah atau dibilang Al-Lab. Ya. Di antara, ya maksudnya di Madinah ini nggak ada ya Rasulullah keluarga yang lebih fakir dari ana. Ini kira-kira orang ini bersumpah yakin atau dugaan kuat aja? Dugaan kuat. Mana sempat dia ngecek rumah satu persatu. Dia menduga kuat dialah orang paling miskin di Madinah ini. Sehingga masa saya bagikan kepada orang yang saya itu lebih miskin daripada dia. Ya sudah, gak bisa apa-apa ini. Suruh puasa gak bisa, merdekakan budak gak punya budak, suruh bagi-bagi makanan dia merasa paling miskin. Akhirnya dia dikasih sama Rasulullah SAW untuk Nabi dapat satu keranjang kurma gitu, yang itu cukup untuk dibagi-bagikan kepada 60 orang. Ya sudah, ini kau bagi-bagikan ya kepada yang lebih fakir daripada saya. Saya ini orang paling fakir ya Rasulullah. Ya sudah, kasih buat istrimu sana. Jadi intinya terkadang sumpah itu dibenarkan walaupun dia berdasarkan dugaan kuat. Ada juga masalah-masalah yang nggak bisa seseorang itu hanya mendasarkan pada dugaan kuat, harus yakin. Contohnya yang sifatnya misalnya zina atau sariqah yang ada hududnya, yang ada hukuman berat dalam syariat, seperti pemotongan anggota badan atau sampai penghilangan nyawa. Itu nggak bisa dengan dugaan kuat. Diduga kuat berzina, nggak bisa. Harus dipastikan. Saksinya kurang satu aja ditolak. Ya. Kalau masih ada kemungkinan tidak seperti itu, maka di cancel itu hukumnya. Idra'ul hududa bisyubuhat. Wa in kana hadits fihi maqal, hadisnya memang diperbincangkan, tapi prakteknya Rasulullah dan prakteknya para sahabat itu dia tidak bermudah-mudahan menjatuhkan vonis kalau enggak benar-benar kuat sekali buktinya, sampai enggak ada syak lagi. Ana akan kutipkan di sini beberapa riwayat dari kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah. Ini ada bab dalam kitab Al-Musannaf Ibn Abi Syaibah. Ada di Kitabul Hudud, judul babnya Fir rajuli yu'ta bihi fayuqal asaraqta faqul la. Ini ada salah ketik di sini ya, bukan qatala tapi faqul la. Jadi ada maling dibawa menghadap kepada waliul amr. Ditanya sama waliul amrnya, kamu mencuri ya? Bilang enggak. Yang bilang itu siapa? Yang bertanya. Bilang enggak. Nah, riwayatnya nih. Ibn Abi Syaibah itu namanya Abu Bakar Ibn Abi Syaibah. Qal haddatsana Waqi' Ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi thiqatun thabtun, gurunya Imam Syafi'i yang terkenal itu, yang bilang syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Waqi' Ibn Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi an Sufyan, siapa ini? Wa-Thawri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri, Jabal Al-Hifdh, an Ali bin Al-Aqmar. Nah, Ali bin Al-Aqmar ini
huwa thiqah, ya, an Yazid ibn Abi Kabsyah anna Abu Darda. Abu Darda ini sahabat Nabi yang ketika itu dia adalah waliul amr, gubernur, tapi ana nggak tahu pasti di daerah mana. Beliau menjawab, anna Abu Darda utiya bimra'atin qad saraqat. Abu Darda dibawa ke hadapannya seorang wanita yang telah mencuri. Faqala laha, Abu Darda bertanya kepada perempuan ini, salamah asaraqti. Ya, salamah itu ungkapan terjemahannya apa, Ustaz? Selamat, selamat. Ya, ini apa ya? Ya mudah-mudahan kamu selamat. Kamu mencuri? Quli la. Bilang enggak. Kata Abu Darda, bilang enggak. Quli la. Ya. Hadza isnadun hasan. Hadis ini, riwayat ini, athar ini sanadnya hasan. Abu Darda. Yang kedua, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah ini qala haddatsana Syariq an Jabir an Maula li Abi Mas'ud an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala utiya bi rajulin saraqa faqala asaraqta qul wajadtuhu. Kau mencuri ya? Bilang aku nemu. Enggak nyuri, aku nemu. Qala wajadtuhu, ya aku nemu. Fakhalla sabila, dibiarkan pergi lagi dia. Kemudian riwayat yang ketiga di sini dari Abu Hurairah, anna Abu Hurairah utiya bisariqin wa huwa yawma idzin amir. Lihat, amir itu yang punya wewenang untuk menerapkan hukuman had, hukuman hudud. Itu wewenangnya amir. Abu Hurairah menginterogasi seseorang yang dituduh sebagai pencuri. Ditanya, asarafta, asarafta? Qul la, la. Jawab enggak? Ya, marrataini aw tsalatsa. 2 kali apa 3 kali ditalkin gitu jawabannya sama Abu Hurairah. Ba'dain riwayat yang keempat dari Thauban, Abdurrahman bin Thauban, anna rajulan saraqa syamlatan فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذا سرق شملة فقال ما أخاله سرق. Jawabannya Nabi ini menunjukkan Nabi cenderung menepis dugaan-dugaan itu, karena penerapan hukuman potong tangan ini nggak bisa kalau nggak benar-benar kuat buktinya. 1 orang nuduh dia nggak cukup, harus 2 orang yang diterima kesaksiannya. Kalau 1 nggak cukup kuat, ya. Dan kisahnya Ma'iz, termasuk kisahnya Al-Ghamidiyah, itu juga jelas. Ma'iz itu ngaku kepada Nabi, ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, aku telah berzina, bersihkan aku dengan menegakkan hukuman rajam. Melengos Nabi, berpaling mukanya. Datang lagi, yang kedua kali dia ngaku lagi, buang muka lagi, sampai 4 kali. Ditanya, abika junun? Kamu gak waras ya? Enggak ya Rasulullah, saya waras. Di riwayat yang lain, coba cium mulutnya, ada bau khamr enggak? Jangan-jangan mabok ini orang. Enggak ada bau khamr ya Rasulullah. Tanya lagi, atadri mazina? Kamu tahu zina itu apa? Iya. Laki-laki mendatangi perempuan yang bukan istrinya, seakan-akan dia memperlakukannya sebagai istrinya. Kal mikhali fil mirwad, seperti batang celak masuk ke tempat celak. Tahu? Celakan buat mata itu kan ada tangkainya, ada tempatnya. Ya seperti itu. Sampai Nabi menggunakan bahasa yang paling vulgar. Aniktaha layak nih, nggak pakai sindir-sindiran lagi, karena ini harus benar-benar dia harus benar-benar begitu baru dia dirajam. Kalau cuman itu bukan menggampangkan loh ya, tapi ada yang itu bukan zina, ya dosa haram, tapi dia bukan zina.
Tidak berlaku hukuman had. Makanya definisi zina itu jelas banget dalam kutubul fiqh, jelas banget, taghyibul hasyafah, menggelapkan. Taghyib itu menggelapkan Ustaz ya. Menenggelamkan, membenamkan. Hasyafah itu ra'sud dzakar. Kepalanya penis ditenggelamkan dalam vagina yang tidak halal. Bukan istrinya, bukan hamba sahayanya. Itu namanya zina. Jadi kalau masih ada kemungkinan lain, nggak boleh berdasarkan dugaan kuat, nggak cukup di sini, harus yakin di sini. Contoh lain, orang yang sabata islamuhu biyaqin, keislamannya sudah disahkan secara yakin, nggak boleh hanya dugaan kuat dia telah melakukan kekafiran terus dikafirkan. Nggak boleh di sini, harus yakin, ya, harus yakin. Walhasil ada masalah-masalah yang perlu dirinci. Kapan dugaan kuat itu bisa dipergunakan tanpa harus sampai ke level yakin, dan kapan dia harus sampai ke level yakin dan tidak boleh hanya berdasar pada dugaan kuat. Contoh lainnya di sini nggak ada di sini. Langsung al-qawaid al-mundarijah. Kaidah-kaidah turunan ada beberapa di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 kaidah turunan. Pertama, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Pada dasarnya sesuatu itu hukumnya tetap seperti sedia kala selagi tidak diyakini ada perubahan. Contoh aplikasinya adalah man tayaqqana at-taharah wa syakka fil hadath. Orang yang yakin dia barusan habis taharah, habis mandi besar kek, atau habis wudu ya, atau habis tayamum bagi yang dibolehkan tayamum, dia yakin saya habis taharah ini. Apakah setelah itu batal? Saya ragu. Maka hukum asalnya kondisi sebelumnya apa? Taharah, tidak berhadas. Hukum asalnya kondisi ini tetap berlaku. Baqa'u ma kana ala ma kana. Tetap berlakunya taharah seperti sedia kala. Sebaliknya kalau dia yakin tadi saya habis BAB, yakin saya, atau habis buang air kecil, atau dia habis jima, cuman dia ragu, atau wanita habis haid, cuman dia ragu, sudah taharah atau belum setelah berhadas tadi. Yang dia yakini apa sekarang? Dia berhadas dan dia ragu sudah taharah atau belum. Hukum asalnya masih dalam keadaan hadas. Tayyib. Orang atau berikutnya, al-aslu bara'atul zimmah. Hukum asalnya zimmah seseorang. Zimmah itu artinya tanggungan seseorang. Itu hukum asalnya dia nggak punya tanggungan apa-apa. Antum ketika lahir di dunia nanggung utang? Nggak, ya kan? Nggak ada seorang pun yang menanggung sepeser pun ketika dia lahir di dunia. Hadza huwal asl fi haqqihi. Dan hukum asal ini terus berlangsung kecuali kalau terjadi perubahan yang hukumnya yakin. Baru disahkan dia sekarang punya tanggungan. Dia punya tanggungan hutang. Ya. Baik. Jadi kalau ada orang menuntut orang lain untuk melunasi hutangnya, misal si A menuntut si B, kamu itu berhutang kepada saya 1 juta rupiah. A tidak bisa membuktikan tuntutannya, B juga tidak mau mengakui. A disuruh bersumpah, dia bersumpah
dan B disuruh bersumpah untuk mengingkari, dia juga bersumpah untuk mengingkari. Siapa yang dibenarkan di sini? B. Karena apa? Karena hukum asal. A tidak bisa membuktikan, sumpah itu bukan bukti. Bukti itu imma ada saksi laki-laki, ya, mengakui, dua orang laki-laki menjadi saksi, naam saya saksinya, B punya utang sama A. Atau B-nya ngakui. Kalau si B tidak mengakui, maka hukum asalnya B nggak punya tanggungan apa-apa, karena dia terlahir di dunia ini tidak punya utang. A ini menuntut, mengklaim sesuatu yang datangnya kemudian, tapi nggak bisa membuktikan, maka kembali ke hukum asal. Ini juga berlaku ketika kasusnya A mengklaim B punya utang 15 juta, B cuma ngakui enggak 10 juta cuma utang saya. Yang disahkan 10 juta atau 15 juta? 10. Kenapa? Karena yang 5 ini hukum asalnya nggak ada. Kan dia cuma ngakuin 10. Kalau A bisa membuktikan dia berhak mendapatkan 15 juta, baru buktinya dengan 2 orang saksi. Atau misalnya ada catatan, ada tanda tangan, ada saksi-saksi di situ. Atau B-nya ngakui. Kalau tidak mengakui, maka yang menjadi tanggungannya hanya yang dia akui. Demikian juga orang mengakui, ini kaidah berikutnya ini ya. Al-aslu fil umuril 'aridah al-'adam. Pada dasarnya hal-hal yang sifatnya itu terjadinya kemudian, itu pada dasarnya dia belum terjadi. Hukum asalnya itu belum terjadi sampai bisa dibuktikan bahwa dia terjadi. Contohnya begini, dakwa wafa'id dain. Orang mengklaim telah melunasi hutangnya. Misalnya si B tadi mengklaim, "Ana sudah bayar kok hutang Ana sama A." A mengelak, "Enggak, kamu belum bayar." Dan tidak ada saksi, tidak ada bukti di sini. Hukum asalnya sudah bayar atau belum? Belum. Karena bayar utang itu terjadinya setelah berhutang. Dia ngakuin hutangnya enggak? Ngakuin. Ana sudah bayar hutang Ana. Berarti dia ngakuin sebelumnya dia punya hutang. Dia mengklaim dia telah melunasi. Klaim ini tidak diakui oleh A. Dan hukum asalnya pelunasan itu kan kemudian. Ketika nggak diakui, berarti hukum asalnya belum ada pelunasan. Kecuali dia bisa membuktikan atau A-nya mengakui. Ketika tidak ada bukti, tidak ada pengakuan, tetap dianggap belum lunas. Contohnya seperti itu. Turunan berikutnya, al-aslu idhafatul hadits li aqrabi awqatihi. Al-aslu idhafatul hadits li aqrabi awqatihi. Man ra'a fi thawbihi maniyan ba'da naumatain. Pada dasarnya peristiwa itu disandarkan ke waktunya yang paling dekat. Misalnya seseorang tidur sebanyak 2 kali dalam siang hari. Dia habis subuh tidur, bangun, terus habis sholat duhur tidur lagi. Terus dia bangun, ketika mau sholat asar dia lihat di celana dalamnya ada bekas mani. Tidur berapa kali dia? 2 kali. Maninya ini mani di tidur pertama atau tidur kedua? Sandarkan kepada yang paling dekat, tidur yang kedua. Berangkat dari sini, yang perlu diulang sholat duhurnya atau sholat subuhnya? Sholat duhurnya aja. Ya, sholat duhurnya saja. Ini turunan dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Jadi kita
sandarkan suatu kejadian itu pada, kalau dia terjadi 2 kali, maka sandarkan kepada yang paling akhir, yang paling dekat waktunya. Ya, keluarnya mani ini ketika tidur yang pertama atau tidur yang kedua, sandarkan pada tidur yang paling dekat dengan dia, yaitu tidur yang kedua. Demikian juga al-aslu fil asya al-ibahah. Pada dasarnya Allah menciptakan segala sesuatu ini boleh kita manfaatkan, bukan haram untuk pada dasarnya boleh, berdasarkan firman Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ada yang dikecualikan, ya, kecuali babi, darah, ini itu sedikit yang dikecualikan. Selain yang dikecualikan, kembali ke hukum asal, boleh dimanfaatkan. Ya, contohnya perangkat-perangkat, peralatan-peralatan yang terus diciptakan oleh manusia untuk membantu pekerjaan mereka. Ini semuanya hukum asalnya boleh digunakan. Demikian juga al-aslu fil abda'i wal luhumi wa malil ma'sumi wa nafsihi at-tahrim. Hukum asalnya al-abda'. Al-abda' itu adalah, mohon maaf, itu kemaluan. Wal luhum, daging. Wa malil ma'sum, harta orang yang terlindungi hartanya secara syar'i. Wa nafsihi, dan nyawa orang yang terlindungi nyawanya secara syar'i, pada dasarnya haram diganggu gugat. Hartanya haram diambil, kemaluannya haram dilanggar. Kalau daging haram dimakan, kalau harta atau jiwa haram diambil, jiwa haram dibunuh. Itu hukum asalnya begitu. Berangkat dari sini, misal ada sekerat daging. Ini daging apa ya? Dia nggak tahu nih. Daging ini daging ayam. Kalau ayam mah jelas ya. Dagingnya merah gitu warnanya. Bisa kambing, bisa sapi, bisa celeng, bisa babi. Ya. Dia nggak tahu nih daging apa ini. Hukum asalnya boleh nggak dia makan? Nggak boleh. Lah. Sampai dia yakin ini daging yang halal untuk dimakan. Sebagaimana kalau seseorang idza ishtabahat ukhtuhu bi ajnabiyyah. Orang tidak bisa membedakan antara dua wanita, mana di antaranya yang saudaranya dia, saudari kandungnya, dan mana yang bukan saudari kandungnya. Misal ada orang mirip banget dengan saudari kandungnya, sehingga dia nggak bisa bedakan, maka dua-duanya haram dinikahi. Ya, cari yang lain. Demikian juga ketika seseorang punya saudari sepersusuan, di misalnya ada sebuah keluarga, di situ ada 5 anak gadis. Salah satunya adalah saudari sepersusuan dia. Cuman dia nggak tahu pasti yang mana, ya, A, B, C, D atau E. Maka jangan dinikahi semuanya. Maksudnya semuanya itu ya, dia nggak boleh nikah sama A, mau sama B atau sama C atau sama D atau sama E. Cari dari keluarga lain. Ya, li'annal asla fil abda' at-tahrim. Tapi kalau pertanyaannya begini, saya punya saudari sepersusuan di Madiun, cuman saya nggak tahu yang mana ini. Apakah satu Madiun nggak boleh ada yang dia nikahi semua? Enggak. Ya, karena fihi masyaqqah kabirah. Ya. Tapi kalau dalam skup yang terbatas, dia bisa hindari, masih berlaku di situ. Tapi ketika skupnya luas,
Saya nggak tahu di Indonesia ini saudari sepupusan saya yang mana. Wah, dia nggak bisa nikah sama orang Indonesia nanti. Ya, nggak berlaku kalau sudah demikian meluas. Demikian juga pada daging-daging impor, hati-hati. Al-luhumul mustawradah, diimpor dari negara-negara kafir yang tidak mengindahkan tata cara pemotongan yang syar'i. Ya, ini hukum asalnya hati-hati. Kecuali benar-benar tersertifikasi oleh lembaga yang bonafit, yang memang dia ini memastikan proses penyembelihannya syar'i, halal. Dia bukan bangkai. Dia nggak mati dulu baru disembelih. Yang pakai stunting gitu ya, stunning bukan stunting, stunning, disetrum dulu. Kadang dia bablas itu baru disembelih. Nah, kalau sudah mati dulu baru disembelih, bangkai jatuhnya. Ya, penyembelihannya itu putus apa enggak, kerongkongan dan saluran napasnya kadang nggak putus. Jadi hukum asal daging-daging itu adalah hukum asalnya haram kecuali yang memenuhi kriteria penyembelihan syar'i. Kalau nggak jelas ini daging kambing apa daging celeng ini, ya, di tempat yang sama nggak jelas ini mana yang kambing mana yang celeng, ya jangan beli di situ, beli tempat lain. Karena dia nggak bisa memastikan yang dia beli ini kambing atau celeng. Atau beda bentuknya? Nggak tahu ya, belum pernah. Taib. Demikian juga al-aklu fil walimah qabla al-idhn. Makan di jamuan walimah sebelum ada izin. Hati-hati ini. Ya. Itu istilah bahasa Arabnya apa? Tufaili. Tufaili. Kebiasaan datengin walimah tanpa diundang. Ya. Banyak ya di sini ya. Dulu kota yang terkenal dengan orang-orang itu kota Baghdad. Terkenal dengan Tufailiyun. Sampai Al-Khatib Al-Baghdadi menyusun kitab Al-Mutataffilin. Ya, atau Kitabut Tatfil. Nah, mawjud matbu'. Bicara tentang orang-orang yang digelari Tufaili. Ya. Ada ceritanya lucu. Salah satu cerita lucu yang terjadi di Baghdad tentang orang-orang Tufaili ini. Jadi ada orang punya walimah dan dia nggak ingin kalau Tufailiyun ini hadir dan makan jamuannya dia. Maka dia pun jaga gerbang ini. Orang yang dia kenal, fadhol masuk. Nggak kenal, ente lewat sini, naik ke atas, naik tangga ke atas. Kenal, fadhol masuk. Nggak kenal, lewat atas. Udah ngumpul tuh Tufailiyun di atas, tangganya diambil sama dia. Khalas yang di bawah makan. Tapi yang Tufail ini nggak kehabisan akal. Aduh, kita nggak jadi makan ini. Akhirnya salah satu di antara mereka mengusulkan, udah gini aja, kita ancam nih tuan rumahnya. Kalau kita nggak dikasih turun, kita mau menerjunkan diri, biar dia yang nanggung dietnya nanti. Ya, karena dia membiarkan orang bunuh diri, padahal dia bisa nolong. Akhirnya dikasih turun, makan semua mereka. Jadi intinya, al-aklu fil walimah qabla al-idhn itu nggak boleh. Li'anna al-walimah, hidangan ini adalah harta milik seorang muslim yang dia itu terlindungi secara syar'i. Dan makanan milik orang lain itu hukum asalnya nggak boleh dimakan kecuali kalau yang punya mengizinkan. Makanya hati-hati, jangan jadi Tufaili ya. Minta izin dulu. Kalau emang nggak diundang, minta izin dulu. Nabi ngajarin begitu. Nabi pernah diundang oleh seorang sahabatnya, ada orang lain ngikutin Nabi. Qala inna hadza tabi'ani, fa in syi'ta akala ma'i wa in syi'ta raja. Ini ngikut saya. Kamu kan ngundangnya saya, tapi dia ngikut. Kalau kamu izinkan, ya dia boleh makan. Kalau enggak, dia tak suruh pulang. Kata sahabat, silahkan makan. Jadi ini hati-hati loh ya. Hukum asalnya harta seorang mukmin, entah itu makanannya atau kendaraannya atau
pakaiannya atau apanya, itu hukum asalnya nggak boleh dipakai, dimanfaatkan, apalagi dimakan, dihabiskan kecuali atas izinnya. La yahillu malu mri'in muslim illa bi tibin nafsi minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaannya. Kecuali idza ghalaba ala dhannihi annahu sayadzan. Kalau diduga kuat dia akan mengizinkan, boleh, nggak apa-apa. Ada dugaan kuat dia akan mengizinkan, boleh nggak minta izin. Tapi kalau nggak ada dugaan kuat seperti itu, hukum asalnya nggak boleh. Li'anna hadza mal maqsud, mal yang terjaga. Demikian juga nyawanya seorang mukmin juga begitu. Seperti orang yang mau menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang, tapi masih belum jelas orangnya yang mana, itu nggak boleh dihukum mati, karena dia bisa salah sasaran nanti. Al-qatl, Nabi mengatakan la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath, al-thayyibu zani wal nafsu bin nafsi wat tariku lid-dinihi al-mufariqu lil jamaah. Ya, selagi tidak ada alasan-alasan yang sangat jelas ini, maka nyawa seseorang tidak boleh dilanggar, karena hukum asalnya terlindungi nyawanya dia itu. Demikian juga yang turunan dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak adalah la ibrata bidh-dhanni al-bayyini khata'uhu. Tidak boleh memperhitungkan lagi dugaan yang terbukti salah. Awalnya dia menduga kuat dia masih punya wudu. Ternyata ingat, oh enggak ding, tadi saya sudah batal. Berarti dugaan kuatnya tadi nggak boleh menjadi landasan hukum. Kalau dia terlanjur melanjutkan sholatnya, dia harus ulangi sholatnya, karena ternyata dia sholat dalam keadaan batal wudu. Jadi dugaan kuat yang kemudian terbukti salah itu ya tidak boleh dijadikan sebagai acuan lagi. Hadza makna al-yaqin la yazul bisyak. Contoh lainnya, man shalla yadhunnu nafsahu mutatahhiran. Nah, sudah kita bahas tadi. Man shalla, orang yang salat dengan keyakinan dia sudah berwudu, ternyata setelah salat dia baru ingat, oh ternyata tadi saya lupa, saya habis kencing tadi. Dia baru ingat, maka dia harus ulangi salatnya. Nah, ini masuk isya ya. Adzan dulu terus sholat atau gimana? Panitianya mana panitia? Terus? Udah selesai. Yang kaidah kedua udah selesai. Tinggal ada pertanyaan apa enggak? Ini adzan dulu terus pertanyaan. Baik, udah adzan dulu. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab seputar kaidah yang kedua, al-yaqin la yazulu bisyak, ya, terutama yang berkaitan dengan kaidah yang kedua dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak boleh? Baik. La ibrata bidh-dhanni al-bayyini khata'uhu. Tidak boleh memperhitungkan, atau secara garis besar dugaan yang terbukti salah itu berarti ya harus kita cancel gitu deh. Nggak boleh tetap kita pertahankan, nggak boleh. Ya sudah, salah ya sudah, berarti dianggap salah. Contohnya orang yang awalnya dia mengira dia dalam keadaan sudah thaharah, terus dia sholat. Selesai sholat dia baru ingat, oh ternyata saya tadi sudah batal.
memang saya wudhu tapi kemudian batal, saya baru ingat setelah saya sholat. Apakah dikatakan sholatnya itu sah? Enggak, karena kan dia mendasarkan sholatnya atas dugaan, yaitu dia dalam keadaan toharoh, yang kemudian terbukti dugaan ini salah. Ya nggak boleh diperhitungkan lagi dugaannya, harus diulang sholatnya. Nah, contohnya seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Ahwat, sebentar. Saya pernah ikut acara lomba di Bali, di mana di sana mayoritas non-Muslim. Menginap dan sarapan di hotel sana, juga makan yang disediakan saja. Saya tidak tahu makanan itu siapa yang memasak. Apakah kondisi seperti itu? Yakin saja dan ikut makan saja. Kalau makanannya daging, fal aslu fil luhum at-tahrim. Nah, karena orang Bali itu bukan ahli kitab, ya, tidak halal sembelihannya. Dan hukum asalnya sapi yang ada di sana, nggak tahu orang-orang Bali nyembelih sapi nggak? Hah? Nggak. Ya, nyembelih. Padahal dia Hindu. Ada yang ya melihara, iya. Nyembelih nggak? Jualan daging sapi juga mereka? Nggak tahu. Yang Muslim yang jualan. Jadi itu tergantung dagingnya daging apa. Kalau daging ayam misalnya, atau bebek, atau mungkin kambing, dan di daerah itu mayoritasnya non muslim, mayoritas nih, berarti dugaan kuat daging ini siapa yang menyembelih? Non. Sedangkan non muslim ini tidak masuk kategori yang halal sembelihannya, karena dia bukan ahli kitab, bukan Yahudi, bukan Nasara, maka nggak boleh dimakan. Kecuali kalau memang ini daging hanya dijual oleh toko daging muslim ini. Di situ yang jualan daging sapi cuman toko daging yang punya orang muslim, nggak ada orang lain yang jualan daging kecuali dia, maka silahkan makan. Jadi tergantung pada indikator-indikator yang menyertai masalah itu. Kalau enggak, maka kembalikan kepada hukum asal. Tapi kalau masakannya tidak mengandung daging yang perlu disembelih, ikan, ya seafood, kerang, apalagi misalnya telur, sayur-sayuran, silahkan makan, nggak ada masalah. Silahkan makan. Buah-buahan. Setelah pulang baru terfikirkan kehalalannya. Apa batasan was-was terhadap makanan yang disediakan? Ya kalau sudah terfikirkan, sudah terlanjur dimakan, ya istighfar, taubat. Gimana lagi, udah masuk perut kan? Apa batasan was-was terhadap makanan yang disediakan? Ya was-was itu kembali kepada dari mana sumber makanan ini. Hunaka kaidah, ada kaidah mengatakan kullu fi'lin sadara min ahlihi fal aslu fihi as-sihhatu was-salamah. Kullu fi'lin sadara min ahlihi fal aslu fihi as-sihhatu was-salamah. Antum bertamu ke rumah seorang muslim atau makanan di restoran milik seorang muslim, maka hukum asalnya makanannya seorang muslim itu halal apa haram? Halal. Karena seorang muslim itu pada dasarnya kalau nyembelih ya sesuai dengan aturan Islam. Dia menyuguhkan antum masakan bebek goreng, ayam goreng, kambing goreng, sapi goreng, ada sapi goreng. Pokoknya lah. Maka hukum asalnya itu disembelih secara syar'i. Kecuali kalau terbukti dia tidak melalui proses penyembelihan syar'i. Terbukti. Kalau nggak terbukti, kembalikan ke hukum asal. Antum bertamu ke rumah orang ateis, orang musyrik,
dukun, orang yang tidak beragama Islam dan tidak juga ahli kitab yang taat beragama. Hati-hati, ahli kitab tuh banyak yang sekuler loh. Banyak yang ateis, cuman KTP-nya toh ahli kitab. Di Eropa, di Amerika itu 50% lebih itu orang-orang ateis sebetulnya. Hati-hati, orang ateis itu enggak halal, dia sembelihannya enggak halal. Antum bertamu ke rumah orang-orang model kayak begitu, disuguhin hamburger. Pasti pakai daging kan? Hukum asalnya apa? La ma yajuzu an ta'kula. Antum minta buah-buahan aja, atau telur aja, atau susu. Ya, yang daging-daging jangan, kecuali hidangan laut nggak apa-apa. Ya. Jadi semua yang perlu penyembelihan binatang darat itu harus dipastikan, atau paling tidak kita tahu yang nyuguhkan ini adalah orang yang pada dasarnya halal atau tidak sembelihannya. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang tertulis. Nah, ada yang lain? Tadi riwayat Abu Darda, Abu Hurairah yang ketika mereka jadi amir menyarankan pencuri untuk tidak mengakui perbuatannya dengan al-aslu fi mal maksum dari takdir. Nah, Keterangan kalau طيب هل الأصل أنه سرق أو لم يسرق؟ الأصل أنه سرق أو لم يسرق؟ هي الأصل في الأمور الطارئة العدم. Perbuatan mencuri, apakah seseorang itu dari lahir dia mencuri atau itu sesuatu yang dia lakukan kemudian? Hukum asalnya kan orang kan tidak berbuat dosa kan, hukum asalnya loh ya. Orang tidak melakukan, ketika dituduh dia melakukan sesuatu, apalagi yang konsekuensi hukumnya dia bakal kehilangan tangan. Ini nggak bisa kita bermudah-mudahan di sini. Lain kalau memang yang menuduh itu bisa mendatangkan 2 orang saksi, dan kesaksian mereka berdua ini diterima dalam mahkamah. Nah, baru itu berlaku. Jadi riwayat berlaku pada kasus yang masih syubhat. Nah, berlaku pada kasus-kasus yang masih syubhat, yang masih belum terbukti. Jadi Islam itu tidak berambisi banget untuk menerapkan hukuman had. Subhanallah, antum perhatikan, Nabi aja sampai buang muka 4 kali. Setelah peristiwanya Ma'is dan akhirnya dia benar-benar ngaku dan dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah zina, dan dia tidak mencabut pengakuannya. Ya sudah, urjumu, rajam dia, kata Nabi. Falamma adlaqathu al-hijaratu farra fa'adrakahu rajulun bilahyi jamalin faqatalah. Ketika dia sudah mulai kesakitan dilempari batu, kabur dia. Dikejar sama seseorang, dipukul pakai tulang rahang unta. Mati dia. Terus cerita ini orang, ya Rasulullah, tadi dia sempat kabur, saya pukul mati dia. Qala halla taraktumuhu fayatubullahu alaihi. Fataba wa yatubullahu alaihi. Kenapa sih nggak dibiarkan aja lari? Udahlah, biar lari, nggak apa-apa. Dia bertobat, diampuni ntar tobatnya sama Allah. Artinya, seandainya Nabi tahu dia lari, Nabi akan menyuruh agar jangan dikejar. Terjadi kasus berikutnya, perempuan sekarang pelakunya. Imra'atun min Juhainah atau Ghamidiyah. Ya, perempuan dari suku Juhainah atau dari Bani Ghamid. Jalan, ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahhirni. Nabi melengos, qal atarudduni kama radatta ma'izan, wallahi inni la hubla minas zina. Ya Rasulullah, engkau mau nolak aku ya, kayak nolak Ma'iz. Demi Allah, ini aku hamilnya karena zina nih. Nah, kalau perempuan itu cara pembuktian zinanya lebih banyak daripada laki-laki. Kalau laki-laki imma ngakui
Bahkan fuqaha mengatakan pengakuannya 4 kali tanpa dicabut lagi. Berdasarkan kisahnya Ma'iz, seakan-akan setiap pengakuan seperti satu orang saksi. Dan dia nggak mencabut lagi loh ya. Atau ada 4 orang saksi dengan kesaksian yang akurat, dan ini belum pernah terjadi, sepengetahuan ana belum pernah terjadi. Dalam sejarah ada zina yang dibuktikan berdasarkan pengakuan 4 orang laki-laki dengan kriteria yang sangat berat, dan akhirnya orang pelaku yang ini dirajam, itu belum pernah terjadi. Kalau perempuan tambah 1 hamil di luar nikah, nggak dikenal menikah kok hamil, atau bisa juga dia melahirkan setelah pernikahan yang kurang dari 6 bulan, berarti kecelakaan dulu kan. Jadi kalau 6 bulan end up nggak dianggap kecelakaan. Kenapa? Karena batas minimal kelahiran itu, kehamilan itu 6 bulan. Dalilnya adalah wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, 30 bulan untuk menyusui dan hamil. Kemudian menyusuinya tok itu maksimal 2 tahun. 30 dikurangi 24 sama dengan 6. Jadi kehamilan itu minimal, kalau dia 6 bulan terus lahir, nikah 6 bulan kemudian lahir, masih dianggap sah. Tapi nikah 5 bulan setengah lahir, bukan prematur, enggak, ya hidup bayinya ya. Kalau keguguran lain cerita, ini hidup bayinya. Nah ini berarti kecelakaan dulu ini. Ala kulli hal, ini orang ngaku anak nih hamil karena di luar nikah. Kalau udah pulang sana dulu, tunggu sampai melahirkan. Wallahi kalau dia nggak balik sama Rasulullah, nggak ditanya sama Rasulullah, lahir balik dia, ya Rasulullah ini udah lahir, pulang sana susuin sampai kau sape. Berapa tahun? 2 tahun. Wallahi kalau dia nggak pulang, nggak ditanya sama Rasulullah. 2 tahun datang udah makan roti, ya Rasulullah ini sudah saya sape. Buktinya dia udah makan roti. Datang lagi dia, ya sudah gali tanah separuh, ditanam separuh, kemudian diperintahkan untuk rajam atas permintaan dia. Jadi intinya masalah hudud ini memang harus benar-benar akurat ya, nggak gampang-gampang. Semua proses perajaman yang terjadi di masa Nabi itu ada 5 kali. Ma'iz, Al-Ghamidiyah, Imra'atul Asif, sama Al-Yahudiyain. 3 orang Muslim, 2 orang Yahudi sepasang. Itu semuanya pengakuan. Semuanya pengakuan. Nggak ada satupun yang berdasarkan pembuktian atau kesaksian 4 orang saksi. Dan ini ada riwayat lain di sini nih dari Ali bin Abi Thalib tentang orang yang ketangkep berduaan di tempat sepi. Ini riwayatnya ya Ustaz. Setelah ini qala Ibn Abi Syaibah haddatsana Isa bin Yunus an Ibn Aun qala haddatsani miskin rajulun min ahli qala syahidtu Aliyan utiya bi rajulin wa imra'atin wujida fi kharibah. Kharibah itu tempat yang sudah kosong ditinggal, enggak ada penghuninya. Ada 2 orang yang kedapatan sedang berduaan di tempat, laki-laki sama perempuan, ketangkep, dibawa menghadap kepada Ali Amirul Mukminin. Faqala lahu Aliyun aqarabtaha, engkau ngapak-ngapakkan dia ya? Faja'ala ashabu Aliyin yaquluna qul la. Teman-temannya Ali itu bilang enggak, jangan kau ngakuin, bilang enggak. Faqala la, enggak, saya enggak ngapa-ngapain dia. Ya udah pergi sana. Karena emang tidak cukup bukti. Ini ada pertanyaan. Semoga Allah berkahi Ustadz sekeluarga. Amin wa iyyakum. Izin bertanya, seseorang diduga dalam tanda kutip berkekurangan. Maksudnya apa berkekurangan ini? Seseorang diduga berkekurangan karena berhutang untuk biaya pendidikan dan kesehatan.
tapi kadang-kadang terlihat memiliki atau membeli makanan atau barang yang harganya tidak terlalu murah. Mbok bilang mahal gitu loh, kok bulet. Tidak terlalu murah. Kalau murah saja itu berarti masih, ini pertanyaannya mengandung beberapa kemungkinan. Tidak terlalu murah berarti mungkin murah aja. Ya nggak apa-apa, tuh ya pantas orang kekurangan membeli barang murah, pantas. Apakah dia berhak mendapat zakat? Nah, ini harus jelas dulu ini. Karena zakat itu kan ada mustahiknya ya, nggak keluar dari 8. Mungkin dia memang tidak miskin, dia tidak fakir, tapi dia masuk kategori amil. Kalau dia masuk kategori amil, dia diberi karena kerjanya. Jadi seakan-akan itu upahnya dia. Kalau ngupah orang dengan kerjaan seperti ini, ngumpulkan, mendata, menghitung kekayaan, kemudian ngambil 2,5%, kira-kira dia digaji berapa, maka amil zakat yang ditunjuk oleh waliul amr itu boleh mendapat jatah zakat sebagai upahnya dia. Seakan-akan kalau dia itu diupah, dia dapat berapa. Jadi bukan karena miskin. Gharim itu juga ada gharim limaslahati nafsihi atau gharim limaslahati ghairihi. Orang yang gharim limaslahati ghairihi itu seperti orang yang mendamaikan. Kama jaa fi hadits Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathin rajulin tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusiba sadadan min 'aishin aw qiwaman min 'aishin thumma amsak. Rajulun tahammala hamalah, ini gharim li maslahati ghairihi. Seseorang yang menanggung hutang dalam rangka mendamaikan dua orang yang berselisih, tuntut menuntut dua orang ini mengklaim sekian, ini enggak terima. Udah deh, kamu damai aja. Kamu ngeklaim apa sih? 10 juta, khalas ana yang nanggung 10 juta. Damai, ayo damai, akur. Udah akur. Ini dia nanggung hutang untuk maslahatan orang lain. Nah, kalau dia meniatkan ana mau nanti minta zakat, maka dia berhak dikasih zakat, walaupun dia orang kaya. Karena apa? Karena jasanya. Ada juga gharim li maslahati nafsihi. Dia nanggung hutang untuk makan. Nah, ini kemaslahatan dirinya, dia dikasih juga. Jadi ada kalanya bukan hanya orang miskin yang berhak mendapatkan zakat. Wa fi sabilillah, bagi yang memaknai fi sabilillah itu seperti tullabul ilm, ad-du'a ila Allah, ya. Orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu. Inda ba'dil ulama al-Hanafiyah mengatakan hatta walau kana ghaniyan, walaupun si penuntut ilmu ini atau gurunya ini berkecukupan, dia berhak diberi zakat karena jasanya dia. Lianna talabul ilm termasuk fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah, tapi jihad bil hujjah wal bayan. Dan maslahat ilmu itu adalah maslahat yang tidak hanya bagi si pencari ilmu, tapi juga bagi orang lain. Orang banyak mendapatkan maslahat dari seorang yang berilmu. Ada juga sebagian ulama yang mensyaratkan kalau dia butuh baru dia boleh ngambil zakat. Tapi tidak semua ulama mensyaratkan itu. Ulama Al-Hanafiyah membolehkan talib ilmu syar'i, ya. Talib ilmu syar'i, bukan orang kuliah kedokteran, orang belajar arsitek, bukan, yang penuntut ilmu syar'i. Apakah boleh dengar kisah dua orang Yahudi yang dirajam? Afwan belum pernah dengar. Ya kan tadi sudah ceritakan. Enggak dengar juga? Hah? Jadi kisahnya ada dua orang Yahudi yang mengaku dia itu zina. Orang-orang Yahudi ini rupanya tokoh-tokoh mereka ini banyak yang zina. Kalau hukum Taurat dia dirajam, tapi mereka ini malu. Aduh, ini kalangan
tokoh-tokoh kita kok banyak yang zina, masa kita rajamin semua nih tokoh-tokoh kita, ningrat-ningratnya dirajamin semua ini. Coba kita ngadu ke Muhammad, barangkali hukuman dia lebih ringan. Nabi kembalikan kepada, "Madza wajadtum fit Taurah?" Lah, dalam Taurat apa hukumnya? Itu ayat rajamnya ditutupin sama si Yahudi ini. Ya, cuman digosok-gosok mukanya pakai arang, dihitamin yusawwad, kemudian disuruh naik keledai, naiknya kebalik, ngadepnya ngadep pantatnya keledai, diarak keliling kota. Sambil nutupin jari aja. Coba angkat jarimu, rajam. Udah rajaman sana. Jadi Nabi memberlakukan hukum Taurat juga. Jadi rajam itu bukan hanya dalam Islam, dalam Taurat pun sudah ada syariat rajam itu. Nah, ketika mereka ini dirajam, si laki-laki ini berusaha melindungi kekasihnya dari lemparan batu. Ceritanya seperti itu. Jadi di masa Nabi itu ada 5 orang yang dirajam dan semuanya karena mengakui perbuatan zinanya itu. Baik. Nah, untuk yang orang sakit stroke yang turun kesadarannya itu, ketika diberitahu sudah masuk waktu sholat, dia sholat tapi baru 1 rakaat atau 2 rakaat kemudian sudah tertidur, itu apakah? Ma'alih, nggak wajib lagi sholat deh, karena dia nggak bisa mempertahankan niatnya. Kayak orang pikun, orang demensia, nggak dibimbing sholat ya nggak sholat, nggak dikasih tahu rukuk ya nggak rukuk. Kalau didiemin ya dia diem, ntar bilang terus apa? Loh, sholat kok tanya terus apa? Berarti dia nggak bisa mempertahankan niatnya, nggak bisa ibadah orang seperti ini. Jadi terhadap hukum Khalas rufi al-qalam, as'aqluhu sudah nggak sempurna akalnya. adanya kewajiban dari anak-anaknya untuk mengerjakan sholatnya. Mengqadha, nggak bisa sholat diqadha. Nggak bisa sholat diqadha. Nggak bisa. Khalas rufi al-qalam anhu. Saya antum duluan tuh. Dalam akad hutang piutang yang wajib melakukan pencatatan itu yang menghutangi atau yang dihutangi? Yang wajib melakukan pencatatan adalah yang dihutangi. Ya. Karena kalau dia tidak mencatat atau tidak menulis wasiat, haknya orang lain akan hangus. Dan itu akan memberatkan dia. Ya, ketika dia meninggal, nggak ada bukti, terus yang ngutangin ini nuntut ke ahli waris berhak untuk mengingkari. Buktinya apa? Hukum asalnya bapak saya nggak punya utang. Al asal bara'atul dhimmah, afwan. Dia akan bilang begitu nanti. Hukum asalnya orang lahir nggak punya utang. Kok Anda mengklaim bapak saya punya utang? Ada bukti nggak? Nggak ada. Yang punya utang ini yakin orang ini saya hutangin, akhirnya nanti akan memberatkan dia di akhirat. Oleh karena itu dia yang wajib mencatat atau mempersaksikan kalau nggak mencatat. Atau dia wasiat kepada saya punya utang loh ya, saya nanggung utang dari si fulan. Kalau saya kenapa meninggal dunia, tolong sisihkan dari harta saya sekian. Minimal ada pesan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, setahu saya dari kitab yang pernah saya baca bahwa hukum menyamakan Allah dengan makhluk itu bisa dihukumi musyrik atau kafir, Pak. Nah, dan pertanyaan itu masalahnya sebenarnya tidak ada untuk menyamakan Allah dengan makhluk untuk maksudnya. Tapi setelah didasarkan itu untuk visualisasi wujud Allah terbentuk dalam pikiran. Apakah itu bisa dinamakan kafir juga, Pak? ya. Baik. Jelas pertanyaannya. Jadi tidak ada niat
untuk menyamakan Allah dengan makhluknya, tapi dalam benaknya terbayang visualisasi Allah dengan makhluknya, ya ditolak aja, dilawan. Kalau masih sebatas sesuatu yang terlintas di benak, belum terucap, maka tidak menimbulkan konsekuensi apa-apa. Ya. Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuhum ma lam takallama biha aw ta'mal. Allah masih mengampuni apa yang terlintas dalam hati umatku selama dia belum mengucapkan atau mewujudkan dengan perbuatan. Ada juga hadis yang lain yang artinya ada di antara kalian yang terbetik dalam hatinya sesuatu, tapi kalau dia suruh milih, apakah saya ucapkan apa yang terlintas di benak saya ataukah saya jatuh dari langit, dia milih jatuh dari langit. Ya, itu adalah pertanda dia masih beriman. Dia merasa terusik dengan bayangan-bayangan itu adalah pertanda dia masih beriman. Jadi jelaskan kepada dirinya ketika terbayang itu laisa kamitslihi syai', apa yang muncul itu bukan Allah. Kenapa? Kita harus punya keyakinan begitu karena Allah itu laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya, ay la ta'lamu lahu samiyya. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Yang antum bayangkan itu mesti sesuatu yang pernah antum lihat sebelumnya, ya Bang? Pasti. Atau sesuatu yang punya kemiripan dengan apa yang pernah antum lihat. Sedangkan kita nggak pernah melihat Allah dan nggak ada yang mirip sama Allah. Jadi bayangan apa yang bisa dianggap sebagai bayangannya Allah? Nggak ada. Semua bayangan yang muncul ketika mendengar sifat-sifat zat Allah atau sifat perbuatan Allah, otomatis itu bukan Allah. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang ahlu takwil itu terjerumus dalam takwil. Mereka membayangkan Allah itu seperti yang ada di kepala mereka. Siapa bilang itu Allah? Siapa yang bilang itu Allah? Allah kan bilang laisa kamitslihi syai'. Dan apa yang antum bayangkan itu syai' atau laisa bi syai'? Syai', sesuatu. Dan kita nggak mungkin bisa membayangkan kalau kita nggak pernah melihat. Sehingga berdasarkan ini kita harusnya tenang. Kalau ahlu sunnah itu dia nggak akan terusik dengan bayangan-bayangan. Itu hanya ahli bid'ah yang begitu itu. Yang nggak pernah ngaji di Samsul Huda kayak gitu. Ya. Nah. Di zaman sekarang kan CCTV terbuka di mana-mana. Ya. Semua kejadian catatan begitu. Ada dari pembinaan orang-orang karena CCTV itu bisa menjadikan saya untuk Enggak bisa. Nggak bisa. Bisa diedit. Dan CCTV itu nggak takut neraka. Kalau manusia kan takut neraka, CCTV kan nggak takut neraka. Nggak bisa detail banget juga nggak bisa ya. Artinya saya juga nggak pernah mendapatkan fatwa bahwasanya CCTV itu cukup untuk menjadi bukti untuk penegakan hukuman. Kalau dia tidak ngakuin, nggak bisa. Saksinya apa? CCTV. Nggak bisa jadi CCTV. Mau disumpah gimana CCTV mau disumpah? Ini juga mirip ini. Ada berita dari seseorang tentang zina dengan bukti 1 foto dan video, 2 percakapan di antara mereka berdua di WhatsApp tentang hubungan mereka. Ini juga nggak cukup kuat. Itu bisa direkayasa dan sejauh mana dia mengakui. Kalau tidak mengakui ya nggak bisa dianggap sebagai zina. Ya nanti hukumannya hukuman ta'zir, bukan hukuman had. Ya, bukan rajam, bukan cambuk 100 kali, tapi hukumannya dipulangkan pada ijtihadnya waliul amr. Cukup ya. Kita sholat dulu. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.